Kita akan masuk di dalam ibadah pelepasan pada siang hari ini. Bersama-sama kita menyanyikan pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Semua langkah-langkah hidup kita yang hadir pada siang hari ini, semua ada dalam aturan Tuhan. Maka kalau kita ada pada siang hari ini, semua karena Tuhan yang telah menolong kita. Bersama-sama kita kembali menyanyikan pujian nomor 370. Sesudah kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan kor, maka saya berikan kesempatan mungkin ada kesaksian ataupun pujian dari keluarga. Sesudah kita nyanyikan ayat pertama dan kor, ke rumah tempat yang senang. Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudara sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini dalam duka ini, beberapa kali kita menghadapi duka dan kita telah menyaksikan banyak kematian yang terjadi di sepanjang kehidupan kita. Maka saya menyampaikan kepada kita saudara-saudara, bagi manusia, bagi kita, bagi saya dan saudara, kematian itu wajar. Sebab kematian itu Tuhan izinkan akan dialami oleh semua manusia. Makanya kita mengatakan kematian itu Tuhan yang mengatur, kematian itu Tuhan yang tentukan. Kematian adalah kedaulatan Tuhan. Itu semua kita pahami dan itu semua kita tahu. Makanya ketika ada kematian, kita mengatakan wajar, namanya manusia pasti mati. Dan kematian ini saudara-saudara dialami oleh semua mereka yang baik, semua mereka yang jahat, semua mereka yang hidupnya tidak benar, pasti mengalami kematian. Dari manapun dia, siapapun dia, apapun sukunya, bagaimanapun orangnya, pasti akan mati saudara. Sehingga kematian itu bukan barang yang langka, tetapi kematian adalah barang yang pasti, yang sudah terjadi, dan itu biasa. Karena itulah faktanya, itulah realitasnya saudara-saudara. Dan kematian ini bagi Tuhan bukanlah soal. Kematian ini bagi Tuhan bukanlah masalah. Sebab kematian adalah solusi. Kematian adalah jalan menuju keabadian. Jadi kalau ingin bertemu Tuhan, tidak bisa kita bertemu Tuhan dalam keadaan hidup. Mati dulu, meninggal dulu, baru kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi kematian adalah pintu masuk untuk berjumpa dengan Tuhan, khususnya mereka yang setia di dalam Tuhan. Jadi kematian adalah pintu bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Tadi saya bilang kematian itu bukan masalah bagi Tuhan, tetapi ada kematian yang menjadi masalah bagi Tuhan. Dan bagi Tuhan kematian yang satu ini adalah kematian yang serius. Tadi yang saya sebutkan adalah kematian jasmani. Itu bukan masalah bagi Tuhan. Itu bukan soal bagi Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena semua mengalami. Dan itu bukan hal yang serius di dalam Tuhan. Yang serius, kematian yang serius di hadapan Tuhan adalah kematian rohani. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Ini yang paling utama yang menjadi masalah serius di hadapan Tuhan. Tadi saya mengatakan kematian adalah pintu. Bukan hanya pintu bertemu dengan Tuhan, tapi pintu untuk bisa masuk neraka, masuk di keabadian. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mati rohani ini disebut dengan orang yang tidak tinggal di dalam Kristus. Coba kita lihat ayat dari apa yang kita baca tadi. Di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang pertama meninggal dalam Yesus ayat 14, yang kedua mati dalam Kristus ayat 16. Ini berbicara orang yang meninggal dalam Tuhan dan mati dalam Kristus, rohaninya hidup, rohaninya ada sesuatu yang bergerak, aktif, bukan rohani yang mati. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rohani yang hidup itu pasti hidupnya mengandalkan Tuhan. Rohani yang hidup itu pasti hidupnya menomorsatukan Tuhan. Rohani yang hidup itu pasti hidupnya selalu tinggal di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada siang hari ini saya mengatakan kepada kita semua, almarhumah telah menunjukkan rohani yang hidup di hadapan Tuhan. Itu telah terbukti dari setiap kesaksian yang kita dengarkan, dari cerita suami, anak, saudara, kakak. Itu sudah terjadi dan terbukti di dalam kehidupan almarhumah Mama Jeto. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita mengatakan dengan berani, kita mengatakan bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan kepada kita pada siang hari ini? Milikilah rohani yang hidup, sebab kematian rohani ini yang jadi masalah serius di hadapan Tuhan. Takut kita mengatakan dia berjumpa dengan Tuhan kalau hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Ragu kita mengatakan dia bersama-sama dengan Tuhan tapi hidupnya jarang ibadah. Takut kita mengatakan dia naik ke kemuliaan tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang saya sebutkan itu adalah orang-orang yang mati rohani.